حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada siang ini setelah kita tunaikan sholat zuhur berjamaah, kita bisa lanjutkan ta'lim, mentadabbur ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan kebersamaan kita semua mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kita memanfaatkan waktu yang terbatas ini untuk berbicara hal penting berkaitan dengan Islam itu sendiri sebagai sebuah peradaban ilahiyah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita pernah membaca buku yang ditulis oleh Samuel Huntington, buku yang beliau tulis berjudul The Clash of Civilization, kalau diterjemahkan itu bermakna benturan peradaban. Di dalam buku itu ada dua kata kunci yang patut kita jadikan pelajaran bagi kita sebagai seorang Muslim. Dua kata kunci yang dimaksud itu, yang pertama disebut dengan istilah The West Civilization, dan yang kedua disebut dengan istilah Islamic Civilization. Ada dua istilah yang sebetulnya ini paradok dari sisi istilah. Tetapi sebenarnya ini maknanya dalam. Kenapa demikian? Dalam pandangan Samuel Huntington, sebagai orang Barat, sebagai orang Eropa, ketika melihat Islam bukan sekedar dalam makna sempit, tapi dalam makna yang luas. Beliau membuat istilah yang bagi kita ini penting, yakni Islamic Civilization atau disebut peradaban Islam. Kalau kita perhatikan, peradaban Barat, istilah Barat itu menunjuk pada kawasan. Kalau ada Barat, ada Timur. Ada Timur, ada Utara. Ada Utara, ada Selatan. Tapi kenapa dikaitkan dengan Islam? Bukankah dalam pemahaman kita, mayoritas di antara kita, Islam itu sebuah agama? Tetapi bagi Samuel Huntington, ternyata Islam bukan sekedar agama dalam makna sempit, tetapi merupakan sebuah peradaban. Itulah sebabnya sejak risalah para nabi awal hingga yang terakhir, risalahnya itu satu. Ad-din yang dimaksud itu satu. Blueprint yang diberikan kepada para nabi namanya bisa berbeda. Bisa disebut Taurat, bisa disebut Injil, bisa disebut Zabur, bisa disebut Quran. Tapi inti dari itu semua adalah risalah ilahiyah untuk membangun peradaban itu sendiri. Kalau dengan demikian kita paham, berarti orang Barat melihat Islam itu begitu luas maknanya. Itulah disebut dengan sebutan peradaban Islam. Dari sini kita mulai memahami
ada satu contoh konkret. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena itu harus mengaitkan antara generasi senior dan generasi junior dalam mengembangkan peradaban itu. Dan tidak lepas itu berdasarkan konteks Quran itu sendiri yang disebut sebagai peradaban profetik. Saya ambil contoh supaya paham apa yang dimaksud dengan peradaban Islam. Perhatikan jam dinding yang ada di belakang kita dan di depan kita. Jam dinding yang di situ ada angka, biasanya di antara kita menyebutnya dengan sebutan angka Latin. Istilah angka Latin itu bukan hanya bagi kita, tapi orang-orang sekitar kita menyebutnya demikian. Padahal kalau kita bicara soal ini, itu sebetulnya sesuatu yang keliru, tapi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dan kalau sesuatu yang keliru, kemudian diteruskan dari antar generasi ke generasi berikutnya, sesuatu yang salah, itu menjadi benar karena sudah menjadi semacam warisan yang kita terima, taken for granted. Padahal, yang namanya angka Latin itu tidak pernah ada. Yang kita tahu hanya angka Arab dan angka Romawi, ada juga yang disebut angka Hindi. Yang kita lihat di sana itu disebut dengan sebutan angka Arab. Jadi yang ada di dinding itu adalah angka Arab. Kalau disebut angka Arab, kita bisa cek. Disebut dengan istilah Arabic number. Dan itu konteksnya adalah peradaban Islam. Jadi Islam sendiri yang telah menciptakan angka itu. Kalau ini dikaitkan dengan angka Latin, sangat-sangat tidak mungkin. Karena itu baru muncul ketika Islam itu eksis. Dan kita tahu, generasi 70-an, 80-an menyebutnya dengan sebutan yang disebut dengan istilah Al-Jabar. Atau di Eropa disebut dengan sebutan Al-Gabra. Kita masih ingat istilah Al-Jabar itu. Tapi sekarang istilah itu sudah tidak dikenal lagi. Tapi justru sekarang disebut dengan istilah matematika. Jadi sebetulnya kalau kita sebut angka Arab, itu bagian dari peradaban Islam itu sendiri. Dan ini yang harus kita sadarkan generasi kita bahwa Islam punya kontribusi dalam persoalan ini. Dan ini salah satu contoh, masih banyak contoh yang lain yang tidak mungkin saya sampaikan di forum yang terbatas ini. Nah, bagaimana itu bisa dibentuk antara satu generasi ke generasi berikutnya? Peradaban profetik memberikan penjelasan. Khususnya di surah yang disebut surah As-Saffat. Surah ke-37, ayat yang ke-102. Ada 3 komponen penting dalam mengembangkan itu. Pertama, komunikasi. Kedua, kejujuran. Dan yang ketiga, tidak otoriter. Kita bisa lihat di ayat 102. Disebutkan yang sangat jelas di situ. Falamma balagha ma'ahus sa'ya. Kalau diterjemahkan secara harfiah, maka tatkala anak itu menginjak usia baligh. Kalau kita baca kitab-kitab tafsir yang besar, misalnya kitab tafsir At-Tabari, kitab tafsir Ibnu Katsir, atau kitab tafsir Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur, atau kita baca kitab tafsir yang hanya 1 jilid, yang barangkali ini penting, ada di rumah kita masing-masing. Kalau disebut baligh, konteks ayat ini disebutkan usianya adalah 13 tahun. Artinya, generasi junior ini sudah dalam konteks pubertas. Nalarnya sudah mulai jalan. Nalarnya sudah mulai dikedepankan. Dan inilah ada relasi antara generasi senior dengan generasi junior. Siapa yang mewakili generasi senior? Abahnya, yakni Ibrahim. Siapa yang mewakili generasi junior? Putranya, yakni Ismail. Keduanya tidak boleh dipisah. Kalau kedua generasi ini dipisah, akan terjadi gap. Dalam segala hal, tidak mungkin bisa dipisah. Generasi senior
dan generasi junior itu harus ada saling keterkaitan. Disitulah peradaban itu dibentuk. Dan unsur yang paling utama adalah komunikasi. Tetapi bukan sekedar komunikasi, tapi komunikasi yang melibatkan unsur psikologis. Kenapa ayat itu menegaskan dengan kata kunci yang sangat jelas? Generasi senior berkomunikasi dengan generasi junior dengan kata kunci ya bunayya. Tidak menggunakan kata kunci ya ibni. Kalau sekedar menggunakan ungkapan kata ya ibni, wahai putraku. Tapi Quran menggunakan kata kunci ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Berarti ini konteksnya bukan sekedar komunikasi, tapi komunikasi yang melibatkan unsur lebih dalam. Menyampaikan sesuatu, ada relasi. Dan ini benar-benar ditekankan di dalam Quran. Kebanyakan komunikasi yang hadir di tengah-tengah kita, itu komunikasi yang sifatnya lip service, formalitas. Bukan bertujuan komunikasi yang membangun keintiman. Perhatikan saja sekarang, fakta real di lapangan. Dan ini ada di tengah-tengah kita. Suami istri, duduk satu meja, duduk satu sofa, di depan meja yang sama, bahkan duduknya berdekatan satu dengan yang lain, hanya dipisah dengan sehelai kain, tapi mereka tidak saling terjadi komunikasi, karena satu dengan yang lain asik dengan HP masing-masing. Ini fakta real sekarang. Apakah teknologi ini menjadi racun bagi kita? Tergantung perspektif dan cara pandang kita. IT itu bukan sesuatu yang jahat. Tapi IT itu sesuatu yang netral. Bagaimana kita memanfaatkan itu dengan cara bijak. Jadi mindset kita yang harus berubah. Bukan kita diperbudak oleh IT, tapi kita memanfaatkan secara bijak IT itu sendiri. Dan ini penting. Jadi komunikasi itu harus benar-benar menjadi basic dalam apapun. Aktivitas apapun tanpa itu, kering, hampa, hambar. Ini saya kasih contoh yang sederhana. Bahkan anak-anak kita dengan kita, komunikasi ini sekarang telah dirusak. Tidak seperti yang kita idam-idamkan. Anak ada di kamar, kita ada di ruang tamu, kita tidak pernah menyapa dengan penuh keintiman. Tapi hanya sekedar dengan HP, kemudian kita panggil anak kita. Sekedar itu, formalitas. Guru dengan murid juga begitu. Sekarang kita merasakan betapa besar dampaknya bila dibandingkan dengan masa lalu. Guru era dulu dengan era sekarang tantangannya lebih besar. Tetapi bagaimana komunikasi itu terjalin dalam bentuk keintiman yang besar, itulah yang diamanahkan Quran. Jadi intinya bukan sekedar komunikasi yang sifatnya formal, tapi komunikasi yang sifatnya keintiman, unsur psikologi itu dikedepankan. Ini unsur yang pertama. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh generasi senior kepada generasi junior? Poin yang kedua ini lebih penting, tapi sekarang sudah mulai dirusak. Apa yang dikatakan oleh generasi senior? Inni ara fil manam anni adbahuka. Kalau diterjemahkan, sesungguhnya aku telah bermimpi menyembelih engkau. Arti harfiahnya. Tapi kalau kita mengerti teks bahasa Arab ini, dalam kajian kebahasaan, itu kata demi kata disusun dalam bentuk pembahasaan yang berat. Kata-kata yang diungkapkan itu berat. Kenapa berat? Berat bukan sekedar susunan kata, tapi sekaligus berat konsekuensinya. Perhatikan istilah yang dicantumkan dalam Quran itu. Inni ara fil manam anni adbahuka. Secara konsekuensi ini berat. Kenapa berat? Karena ini mengandung dua konsekuensi.
Tidak ada alternatif ketiga. Dan Al-Quran memberikan jawaban itu. Alternatif pertama, sami'na wa ata'na. Alternatif kedua, sami'na wa asaina. Tidak ada pilihan ketiga. Kalau sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Tapi pilihan yang kedua, kami dengar, kami ingkari. Atau kami tolak. Tidak ada pilihan ketiga. Itulah sebabnya yang dibayangkan Ibrahim ketika mengatakan demikian, dua konsekuensi ini sama-sama berat. Dan itulah sebabnya kita belajar melalui ayat itu, bahwa apapun alasannya, mau sami'na wa ata'na, ataupun sami'na wa asaina, semua itu disampaikan secara jujur apa adanya, tidak boleh disembunyikan, tidak boleh dimanipulasi, dan tidak boleh dikorupsi. Disampaikan apa adanya, walaupun mengandung konsekuensi yang berat. Ini pelajaran berharga dalam Quran. Kejujuran itu poin yang mendasar. Tapi sekarang ini dirusak. Bukan hanya rumah tangga yang dirusak, tapi dunia pendidikan pun dirusak. Saya ambil contoh dunia pendidikan yang sekarang juga menjadi keprihatinan kita dalam soal ini. Guru mau SD, SMP, SMA, ataupun TK. Kita ambil contoh yang SMP atau SMA. Ada pelajaran untuk membuat makalah misalnya. Membuat makalah itu bukan sesuatu yang salah. Membuat makalah itu perlu kreativitas. Baik itu individu maupun kelompok. Tapi biasanya ketika makalah itu disampaikan kepada gurunya, makalah itu seringkali kita tidak baca. Apakah 5 lembar atau 10 lembar atau lebih dari itu, makalah itu kita tidak periksa. Langsung kita berikan nilai. Meskipun di situ dicantumkan nama si A, si B, si C, si D, dan seterusnya. Ini juga muncul di dunia perkantoran sama. Kalau disebutkan nama, kemudian langsung kita kasih nilai, anak ini atau kelompok yang membuat makalah ini merasa bahwa apa yang dia tulis itu sudah benar. Apa yang dia kumpulkan kepada gurunya sebagai yang senior itu benar. Padahal sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kita tidak bertanya, padahal sesuatu yang dia kumpulkan itu bukan dari hasil karya mereka. Itu hasil karya dari AI. Kalau dari AI, berarti dia tidak melakukan apapun. Dia tidak membuat sesuatu apapun. Dia hanya meng-copy-paste apa yang telah muncul pada AI, kemudian dia langsung kumpulkan kepada gurunya, dan kita sendiri tidak kritis terhadap lembaran-lembaran yang kita terima. Ini kalau terus-terusan terjadi, mereka merasa happy dengan itu, karena tidak ditanya. Dan apa yang mereka perbuat itu dianggap sebagai kebenaran. Dan itu kalau terus berlanjut, bukan sehari 2 hari, bukan bulan demi bulan, tapi tahun demi tahun, kalau itu yang terjadi, mereka anggap itu sebagai kebenaran, padahal itu sesuatu yang salah, tidak ada kejujuran, dan itu kalau nanti jadi orang, dia akan melakukan korupsi besar-besaran. Kenapa? Ini sesuatu yang salah, karena kita yang salah. Sebagai generasi senior, kita menganggap itu sesuatu yang biasa. Dan kita tidak teliti. Kita tidak melakukan koreksi terhadap diri kita sendiri. Itulah sebabnya kalau kita mempelajari Quran itu sederhana. Maksudnya sederhana itu apa? Istilah-istilah yang dipakai dalam Quran itu konteksnya sederhana. Contoh, ambil contoh. Nabi Shu'aib sendiri. Sebagai nabi di antara 25 nabi yang namanya tercantum dalam Quran. Umatnya sebagian besar melakukan kekeliruan. Dalam hal apa? Mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan itu bukan hanya sekedar bicara soal benda untuk menimbang sesuatu. Bukan timbelnya. Timbel untuk menimbang,
ukuran ini 1 on, 2 on, 1 kilo, 2 kilo, bukan itunya. Tapi yang sedang dibicarakan Quran itu adalah korupsi. Itu makna luasnya. Jadi yang dibicarakan Quran itu makna besarnya. Meskipun menggunakan kata kunci yang sederhana. Disitulah kita harus mulai paham bahwa peradaban Islam itu bukan hanya berada dalam masjid, tapi juga di luar masjid. Islam itu bukan hanya bicara di dalam masjid, tapi juga bicara di luar masjid. Itulah keislaman itu sendiri. Jadi keislaman bukan diukur hanya soal masalah fikih oriented, tapi lebih dari itu. Itulah sebabnya kita seharusnya malu. Generasi dulu dengan generasi sekarang, ulama itu mengalami inflasi sekarang. Kalau ulama kita dulu, itu statusnya ulama plus ilmuwan. Tapi sekarang sudah mulai bergeser. Dipisahkan antara keduanya. Ulama ya ulama, ilmuwan ya ilmuwan. Kalau dulu kita mengenal Al-Khawarizmi. Siapa itu Al-Khawarizmi? Ulama. Mengerti Quran, mengerti hadis, tapi dia ngerti matematik. Karena itulah sebabnya sekarang muncul istilah algoritma. Itulah bagian dari tradisi peradaban Islam itu sendiri. Dan ini contoh konkret. Tapi sekarang perhatikan, terjadi pemisahan dan itu akibat apa yang disebut imperialisme, kolonialisme yang mencoba memisahkan antara keduanya. Jadi saya kasih contoh tadi, masalah kejujuran, ini kalau kita tidak benahi, rusak ini agama. Sederhana, tetapi ini maknanya dalam. Ini dalam konteks dunia pendidikan. Apalagi kalau sekarang kita lihat sendiri, dunia pendidikan sekarang menjadi bisnis. Apa yang harus kita lakukan? Disinilah kita harus mulai menyadari diri bahwa agama ini penting. Agama bukan hanya bicara apa yang ada di masjid, tapi juga di luar masjid. Intinya, kalau bicara mengenai Islam, itu bicara ekonomi, bicara sosial, bicara antropologi, bicara mengenai sains, dan lain sebagainya. Termasuk bicara mengenai agama itu. Itulah sebabnya kalau dalam bahasa sederhana, iman tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Iman itu hubungan kita dengan Sang Pencipta. Sedangkan ilmu, hubungan bagaimana kita dengan ciptaannya. Itu dua-duanya jalan bersama. Dari situlah kita bisa paham apa makna kejujuran. Kalau ini hilang, trust ini hilang, rusak semua sendi. Maka saya minta tolong, jadikan ini menjadi acuan utama. Yang pertama tadi komunikasi secara benar, yang kedua mengenai kejujuran. Dan poin yang ketiga, ini jangan lupa apa yang dikatakan generasi junior. Dia berkata seperti apa yang dikatakan oleh generasi senior. Kalau generasi senior mengatakan ya bunayya, itu teladan. Sementara generasi junior, dia akan berkata ya abati. Apa makna ya bunayya? Wahai ayahku yang amat aku cintai. Sedangkan generasi junior, dia berkata ya abati, wahai bapakku yang amat aku cintai. Ini menandakan adanya relasi yang terkait dalam hubungan psikologi. Jadi, belajar dari Quran, kita bisa membenahi diri. Dan poin yang ketiga, yang tadi saya katakan ini lebih penting juga untuk ditiru oleh generasi kita sekarang. Dia berkata, fandur mada tara. Jadi yang dikatakan oleh generasi junior, dia berkata, fandur mada tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Kita memberikan ruang bagi generasi junior untuk punya kontribusi, untuk bersuara. Bukan kita otoriter. Di tempat pekerjaan kita, ataupun di kampus, atau di sekolah, seringkali pimpinan otoriter. Dan itu tidak bisa direkomendasi dalam Quran. Siapapun kita punya hak untuk bicara.
yang dipimpin dengan yang memimpin itu saling ada keterkaitan. Teladan Ibrahim jelas di sini. Fandur mada tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Bukankah dalam Quran Ibrahim diperintahkan sesuatu? Bahkan yang memerintahkan bukan siapa-siapa. Yang memerintahkan adalah Dia yang Maha Mutlak. Tetapi toh demikian, Ibrahim tidak otoriter. Ibrahim alaihissalam tidak otoriter. Dia berkata, Fandur mada tara. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini fakta pelajaran dalam Quran. Dari sinilah nanti peradaban itu dibentuk. Peradaban itu satu dengan yang lain ada keterkaitan. Generasi junior akan menjadi generasi senior. Dia dididik oleh generasi senior sebelumnya. Terus begitu berlanjut. Disinilah sebetulnya amanah Quran itu yang harus kita jalankan. Jadi sekali lagi, saya hanya titip 3 hal ini. Kita mulai dari keluarga kita mulai dari lingkungan kita. Baik itu pekerjaan kita, ataupun dalam organisasi kita. 3 hal ini catat baik-baik. Pertama, komunikasi. Yang kedua, kejujuran. Ini semua sangat penting. Dan yang ketiga, jangan otoriter. Kalau itu kita lakukan semua, insya Allah peradaban ini terus mulus. Tidak ada tipu-tipu. Tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Dan tidak ada yang dimanipulasi. Kalau ini kita lakukan istiqamah, insya Allah kita berjalan di siratal mustaqim sesuai dengan amanah Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kita terapkan. Bukan sekedar kita dengar, kemudian kita lupakan. Tapi kita praktekkan dalam keluarga maupun di tempat pekerjaan kita. Baik, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada yang bertanya, selamat beristirahat. Selamat untuk menunaikan pekerjaan selanjutnya. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.